Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, ke-6 Demas, ke-7 Piwon, ke-8 SMRA, ke-9 MDLN, ke-10 LPKR, ke-11 Jikon, dan terakhir BKSL. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang ditutup terkoreksi 1,64% ke harga 179. Kalau dilihat transaksi asing itu masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya masih ada sedikit akumulasi walau hampir seimbang aja dengan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BES sudah berhasil menembus resisten semenjak Februari 2021 ya di 170, tapi dengan kondisi seperti ini bisa jadi gagal bertahan di atas ya. Peluang besar kembali uji 170 yang sebelumnya itu jadi resisten kuat akan jadi support kuat kalau itu jebol dengan target arah. Kalau kondisi seperti ini ya, kalau saya lihat ya bisa ke 150. BES kan sudah uptrend, bahkan sudah naik hampir 70% waktu dari harga 100 nih. Dan 79% dia naik. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja dulu ya. Bapak Ibu udah ketinggalan kalau baru beli harga pucuk-pucuk seperti ini ya, siap-siap resiko aja dibawa turun dulu ya. Jadi seperti itu untuk BES, lebih baik wait and see aja dulu, sabar ya. Ada yang bilang sektor properti bisa naik setelah rotasi sektor, mungkin nggak ya, mungkin aja, tapi yang penting tuh ISG aman-aman aja. Kalau ISG aman sih bagus, tapi kalau saya lihat ya yang bisa melawan ISG yang mungkin pergerakannya bisa lebih bagus tuh sektor konstruksi, grup karya itu menarik, tapi nanti saya coba analisa ya di hari Minggu. Jadi seperti itu untuk BES sudah dipucuk, lebih baik wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada APLN yang ditutup di harga 146 terkoreksi 3,94%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya APLN ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk APLN, nah ini waktu itu ya, dan dia berhasil break dan kondisi seperti ini kepentok juga kayaknya APLN ya. Potensi gagal nggak? Iya, ada peluang gagal nih. Tapi ini lihat volumenya besar-besar nih, antara naik dan turun tuh sama ya. Lihat aja di 130 ini bertahan nggak? Kalau jebol peluang besar ya. Retest dulu neckline-nya ini 120 baru mantul lagi, karena kelihatannya memang APLN tuh kalau dia koreksi dalam cukup lebar range untuk dia koreksi, dia membuat swing low-nya ya. Kalaupun di 130 ya itu bisa terjadi karena udah 2 kali mantul dari 130 ya. Tapi ya maksimal menurut saya kondisi seperti ini ya 120 itu aja penurunan maksimalnya untuk APLN. Bahkan mungkin bisa nggak sampai 120 ya. Kalau dilihat MACD-nya masih sangat aja mengarah ke atas. Belum juga meningkat signifikan selama dia bergerak di atas 130, 155 ini. Berarti buyer juga kuat. Jadi masih bagus nggak untuk APLN? Ya masih oke lah ya. Cuman nawar aja di bawah-bawah dikit ya. Di 130 atau 135 itu. Coba buy on support. Kalaupun jebol pakai average down ya harusnya. Kalau saya lihat 120 itu maksimal penurunan APLN kalaupun turun sampai jebol di 130. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ASRI yang ditutup di harga 188 terkoreksi 1,57%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ASRI sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASRI dia baru retest, volume juga besar, bertahan nggak kira-kira ya? Kalau dilihat ya semoga aja bertahan. 180 itu support untuk jaga-jaganya. Kalau gagal juga bertahan, bisa ada peluang ke 160 lagi ya, atau daerah 165 ini. Ini berhasil dia break retest trendline downtrend semenjak Oktober 2021. Lihat aja 1-2 hari ke depan bertahan gak di 180 untuk ASRI. Jadi untuk ASRI kalau mau bagus ya minggu depan harus break 200. Semoga aja ISG mendukung ya. Semoga aja pergerakan ASRI ini nggak terlalu ke ISG. Kalau dilihat ya ISG turun dalam dia biasa aja nih. Kemungkinan bertahan ya. Yang penting ISG itu turunnya pelan-pelan, jangan tiba-tiba turun 3%, 4%. Itu yang bisa berpengaruh ke saham-saham walaupun yang nggak terkorelasi dengan ISG. Tapi dengan indikasi yang baik-baik aja, cuman ya mungkin ada
meeting the Fed ya tanggal 20. Ya lihat aja itu momentumnya, semoga aja turunnya pelan-pelan aja untuk IHSG. Jadi seperti itu. Untuk ASRI bagaimana? Kalau saya melihat ya, nekat aja, jangan terlalu melihat IHSG. Mau IHSG kemana ya udah cut aja. Pokoknya dia tutup di bawah 180 cut aja. Tapi belinya ya dekat 185 sampai 180 ya, paling 4% lah cut lossnya. Target profit perubahan praksi harga itu aja kalau untuk ASRI. Kalau memang dia ditarik naik ya, karena ini dia mulai bertahan ya, minimal ke 200 kenaikannya. Tapi ya itu Bapak Ibu harus siap daripada rugi waktu. Kata aja kalau dia turun dari 180 untuk ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di harga 1000, terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya, BSDE ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE ada akumulasi, tapi candlenya hammer terbalik. Apakah ini bisa dikonfirmasi untuk dia sinyal turun? Kondisi seperti ini enggak ya. Kondisi seperti ini bisa jadi. Karena memang nggak ideal kalau Bapak Ibu maksa beli di harga sekarang, ini harga-harga pucuk. Yang harusnya beli itu mulai 920, breakout 960. Kalau sudah dipucuk ya udah, jangan dulu ya. Apalagi dia bisa dibilang seller itu kuat dari atas juga dengan volume. Dan lihat tertekan kan. Ini candlenya berarti dia itu tertekan hari Jumat. Coba naik di bawah ya, ada akumulasi kan. BB akumulasi, tapi yang jual cukup besar juga, makanya tertekan dan akhirnya terkoreksi tipis. Tapi bisa nggak di reject ya? Ini bisa, asalkan Senin itu bisa rebound ya. Kalau melanjutkan penurunan Senin ya siap-siap 960 lagi uji support kuatnya. Jadi seperti itu. Untuk BSDE langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup terkoreksi tipis 0,91% ke harga 1080. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinnya, CTRA ada akumulasi ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA koreksi kecil tapi ada akumulasi, dan kondisi seperti ini gimana arahnya? Semoga aja bagus ya. Siapa tahu langsung rebound lagi Senin, siap-siap arahnya 1200. Cuman harga sekarang jauh dari support ya. Support kuatnya itu di 1000 ya. Kalau ditarik trendline dan trendnya ini sekitaran 1000 nih lah. Ini akan menjadi swing low-nya. Dan ini ada pola cup and handle juga. Nih kalau Bapak Ibu perhatikan, nih ini harusnya targetnya 1200. Ya semoga aja ya. Jadi seperti itu untuk CTRA. Jadi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup terkoreksi 1,09% ke harga 181. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinnya, Demas didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Demas ini sebenarnya udah bagus, berhasil break 180, tapi dengan kondisi seperti ini semoga aja bertahan. Itu aja ya. Rawan, tapi kalau Bapak Ibu sudah kebeli, support toleransinya itu 170. Jangan turun dari itu ya. Kalau Bapak Ibu mainnya lebih panjang, mungkin 3 bulan ke depan, tetap hot juga nggak masalah kalau beli di pucuk. Tapi kalau mau Everton ya minimal turun 5% baru Everton. Kalau cuma turun 2%, 3% Everton, takutnya sahamnya terus turun. Dana habis, jadi kecantol harga cukup tinggi. Mending 5%. Ya udah, kalau nggak turun 5% nggak usah Everton ya. Seperti itu bisa ya. Banyak strategi lah. Tapi kalau mau 2%, 3% Everton juga boleh. Silahkan. Seperti itu. Demas, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Piwon yang ditutup terkoreksi 1,9% ke harga 515. Kalau dilihat transaksi asing itu net sell 17,8 miliar. Cukup besar di minggu kemarin. Kalau dilihat dari broker semarinnya, Piwon hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Piwon karena koreksinya juga volume besar, mungkin nggak dia turun lagi. Ya bisa jadi ya. Support kuatnya 500 tapi bisa kasih toleransi sampai 480 atau di hold juga nggak masalah kalau sampai ya 3 bulan ke depan lah ya. Harga 500 tuh masih ideal kalau saya lihat ya. Harga 480 ini masih area ideal ya. Yang penting sabar aja, rugi waktu aja. Yang penting ya arahnya trennya akan bagus untuk Piwon ya. Targetnya minimal ya nyentuh area resisten 600. Itu resisten kuat tuh semenjak 2019, 3 tahun yang lalu. Itu peluang besar ditembus untuk Piwon. Tapi ini disclaimer on. Dan ini ada pola imported and solder ya. Nih, ya harusnya minimal tuh 600 sangat mungkin. Tapi ada prosesnya. Kalau IHSG turun dulu, ya turun dulu. Ya kesempatan nambah di bawah kalau nggak pakai cut loss. Jadi seperti itu untuk Piwon. Kalau di hari Senin, Selasa,
kalau dilihat dari candle weekly-nya ya, bagus, dia berhasil break tuh minggu ini ya dari 500 dengan volume besar. Kalaupun ada technical koreksi ya nggak masalah aja. Tapi kalau Bapak Ibu yang main-main jangka pendek, ya belinya kalau bisa dekat-dekat 500. Kalau dia jebol 480, cut aja dulu ya. Kalau beli di 505, cut loss di 475 tuh paling 5% 6% ya udah. Risk reward bisa seperti ini. Tapi belinya di bawah. Atau kalau mau beli di atas ini, siap nggak cut loss sekitar 9% kayaknya ya. Hampir 10% cut lossnya. Itu 9,3 dan target profit 600. 16%. Risk reward masih menarik. Ya, bisa juga seperti ini. Aturlah mana strategi yang baik menurut Bapak Ibu. Seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 720 menguat 2,12%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarnya, SMRA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA berhasil break EMA 200-nya 700 dengan volume besar dan indikasi pola cup and handle. Ya, dan break mungkin nggak ini valid ya, lihat aja ya, bisa aja besok malah koreksi kan. Nih contohnya di Maret tuh 8 Maret dia break, habis itu 9 Maret dia break lagi 775 dengan volume besar, habis itu besoknya koreksi turun lagi ya. Kalau ideal belinya di mana ya, ideal beli di area 675 680 ini, area ini beli dan cut aja kalau dijebol itu ya. Nggak perlu lihat EMA 20 EMA 60, kecuali Bapak Ibu yang mau average down, strateginya nggak mau pakai cut loss ya, average downnya di 600 sampai 625 ini, area ini. Kalau jebol 680 ya Bapak Ibu average downnya di 600 sampai 580 itu ya. Jadi seperti itu. Untuk SMRA ini teknikalnya udah bagus, MACD-nya tajam mengarah ke atas, bar chart di atas juga meningkat, volume meningkat. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus ya. Cuman ya itu, kita lihat ISG. Semoga aja ISG nggak terlalu berpengaruh ke SMRA. Jadi SMRA cuman misalnya koreksi tipis, habis itu naik lagi ya. Jadi seperti itu. Untuk SMRA support kuatnya neckline-nya ini yang baru aja ditembus 670 680. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDLN yang ditutup terkoreksi 4,68% ke harga 122. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, MDLN sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDLN yang perkiraan saya itu bisa tembus 140, ternyata cuma sampai 136 dia turun lagi. Dan kondisi seperti ini, mampu nggak MDLN bertahan di neckline-nya 120? Semoga aja ya untuk bertahan. Cuman kalau dilihat, seller kuat hari Jumat. Tapi nggak masalah. Kalau dilihat dari broker samarinya, menurut saya biasa aja ya. Masih oke lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli ya, stop loss saja kalau dijebol 120 ya. Cut loss tipis 117 atau 118. Atau sesuaikan aja. Nanti buyback di 100. Kalau dia jebol potensi arah ya 100. Ini. Kalau 120 gagal. Ya bisa aja konsolidasi di bawah lagi. Jadi seperti itu. Ya yang kalau mau bagus, MDLN harus bertahan di atas 120, di atas EMA 20-nya. Seperti itu untuk MDLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup ARB ke harga 112. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPKR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPKR jebol juga 120. Ini bisa dikatakan false breakout. Setelah mencoba tembus 124 gagal dan jebol. Dan kondisi seperti ini kemana arahnya? Ya ke 110 lagi dia akan uji EMA 20-nya. Mungkin nggak ada pantulan. Sepertinya tetap ada pantulan ya di area ini. Jadi akan ada mantul, tapi mantul-mantul tipis. Mending kalau Bapak Ibu beli buy on support nanti di 110, 109 atau 111 itu mantul dikit jual aja. Ya, dan kalau dia tutup di bawah EMA 60-nya nih udah bisa stop loss, bisa juga kalau mau di hold ya. Atur aja bagaimana strategi Mas. Jadi LPKR kemungkinan bisa turun dulu uji support 110 dan bisa jadi ada pantulan di situ ya, teknikal rebound biasa. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Jikon yang ditutup menguat tipis 0,93% ke harga 216. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Jikon ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk teknikal Jikon, kondisi seperti ini menurut saya gagal bertahan di atas 220 ya. Kalau hijau Senin bagus, tapi kalau dia terus turun dan jebol lagi 210-nya ya siap-siap 180 arahnya. Mungkin nggak bisa ada pantulan di 200 ya, mungkin aja ada pantulan di 200, tapi peluang besar bisa sampai penurunannya itu 180. Untuk Jikon masih bagus, trennya masih akan uptrend, cuman dia akan membuat swing low-nya aja. Jadi aman lah untuk Jikon ya. Kalau yang nyangkut di pucuk tetap hold aja. Nih lihat volume Jikon tuh besar,
3 minggu, mungkin nggak dia guyur dalam 1 minggu 2 minggu. Ya menurut saya kondisi seperti ini agak kecil kemungkinan kalau dia guyur besar ya. Paling guyurannya tuh 180, habis itu mencoba konsol dan mencoba naik lagi ya. Dan potensi besar Gcon itu mengarah ke 320 sampai 300 nih. Ini arah Gcon ya. Ini minim-minimnya aja, sangat mungkin Gcon ke situ. Jadi seperti itu untuk Gcon. Menarik juga diperhatikan untuk Bapak Ibu swing trade ataupun scalping juga bisa nih untuk Gcon. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada BKSL yang ditutup terkoreksi 6,55% ke harga 57. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BKSL itu masih ada distribusi CMG ya, 1,7 juta lot yang nampung cukup kecil nih, YB, MK, YP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BKSL ini udah jelek menurut saya ya. Saya itu ada beli di 65 waktu dia candle hijau ini. Perkiraan saya juga karena melihat ada indikator lain dan juga broker summary-nya bagus, saya pikir bisa tarik naik lagi ya. Besok saya spek buy harga penutupan. Saya cut loss-nya 3 tick aja ya. 65 beli, 62 cut loss. Esokannya saya cut loss karena kesentuh, dan ternyata habis itu dia terus turun. Ya itu ya, kalau kita trading di saham-saham seperti ini ya jangan banyak berharap, pokoknya cut aja kalau nggak sesuai ya. Bisa cari di saham lain karena setiap hari kan market ada aja tuh, jadi ada peluang di saham lain walaupun peluangnya itu belum pasti juga profit, tapi setidaknya selamat dulu nih, selamatkan daripada kerugian yang sebelumnya. Ini contohnya ya, kalau saya nggak cut loss, saya dibawa turun hampir 9% lagi ke bawah. Ya mungkin nggak mantul. Ya kondisi seperti ini dia bisa turun sampai 54. Ini makin dekat dengan 50. Hati-hati ya. Tapi kalau mau bagus, yang masih nyangkut BKSL, nggak pakai cut loss, ya Senin harus hijau. Minimal tutup di 60, itu bagus ya. Senin BKSL harus tutup di atas 60. Atau kalaupun harus koreksi, bagi yang belum punya ya spek buy 54, tapi 52 cut aja. Atau 51 lah, jangan sampai 50. Daripada nyangkut nyender lagi kan. Sentimen mau isu, kalau nggak salah BKSL juga belum bisa narik harga ya, malah masih koreksi. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chart dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.